Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi dengan materi tematik yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku. Pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Baik, sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan tema 7 ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tema 8 subtema 1. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Nah, sebelum kita bicara tentang unsur teks fiksi ya, jadi kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan teks fiksi. Teks fiksi, nah ini anak-anak bisa melihat ya, yaitu teks yang berisi rekaan atau khayalan. Nah, rekaan sama khayalan sama ya. Berisi khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, namanya fiksi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bersifat fiktif. Nah, itu kami ulangi, teks yang berisi khayalan dan tidak berdasarkan kenyataan. Jadi tidak nyata anak-anak teks fiksi itu. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang unsur-unsur teks fiksi. Nah, unsur yang pertama adalah tokoh. Yang kedua, tema. Yang ketiga, alur. Keempat, latar. Dan kelima, amanat. Oke, kita lihat apa itu tokoh. Tokoh yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita tersebut. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah cerita pasti ada yang namanya tokoh. Nah, pelaku dalam cerita yang kita buat misalnya. Yang kedua, tema. Apa itu tema? Yaitu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Nah, jadi sebelum kita membuat cerita, nah kita tentukan dulu itu tema yang akan kita ceritakan itu tentang apa. Nah, ini penting juga anak-anak. Yang ketiga yaitu alur. Apa itu alur? Rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, jadi alur ini juga penting, jadi ini rentetan ceritanya, urut-urutan ceritanya mau dimulai dari mana. Nah, ini sudah kita tentukan di awal. Yang keempat yaitu latar. Latar yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar itu kita bagi lagi menjadi 3. Latar tempat. Nah, jadi cerita tersebut bertempat di mana, misalkan di kebun, di taman, atau di mana itu. Yang kemudian latar waktu, pada jam berapa, misalkan siang hari atau sore hari atau jam 8. Nah, ini latar waktu. Dan latar suasana. Nah, suasana dalam cerita tersebut apa? Sedih, senang, bahagia. Nah, oke, unsur yang kelima yaitu amanat. Apa itu amanat? Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi setiap pembuat cerita itu dia pasti mempunyai pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada pembaca cerita tersebut. Nah, itu namanya amanat. Oke. Nah, ini menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Jadi ada beberapa contoh teks fiksi ya anak-anak. Yang pertama cerpen. Cerita pendek. Cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Nah, ini banyak sekali tema-tema tentang cerpen ya. Bisa kita buka di koran dengan rubrik cerpen, nanti ada judulnya banyak di sana. Ada oh mama, oh papa misalnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu novel. Nah, ini juga cerita fiksi ini. Cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nah, contohnya apa?
Contohnya misalkan novel Laskar Pelangi, novel Dylan misalnya, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, misalnya itu contoh-contoh judul novel. Yang ketiga, legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya legenda Danau Toba. Nah, itu legenda Tangkuban Perahu. Nah, itu contohnya. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Misalnya si kura-kura dan buaya, jadi ada fabel. Atau si kelinci dan kancil, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh cerita fabel. Kemudian mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Contohnya misalnya Dewi Sri Sang Dewi Padi. Nah, itu contoh cerita mite. Saga, cerita Panji. Ini cerita rakyat yang berisi sifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ini tentang kepahlawanan anak-anak. Selanjutnya, menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, jadi setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat tidak baik. Nah, ini diingat-ingat. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis. Nah, tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau yang melawan tokoh protagonis itu yaitu tokoh antagonis. Nah, biasanya tokoh protagonis itu sangat disukai oleh pembaca cerita. Nah, sebaliknya tokoh antagonis ini karena dia bersifat jahat biasanya dibenci sama pembaca cerita tersebut. Oke. Selanjutnya IPA, pengaruh gaya terhadap benda. Ini ada yang kami tulis ada 4 ya. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi benda diam menjadi bergerak. Contohnya mendorong atau menarik meja. Jadi meja yang diam itu didorong atau ditarik, nah itu mejanya bakal bergerak. Nah, kemudian Andi menendang bola. Nah, bola yang diam ditendang dikasih gaya tendangan tadi, dorongan, dia menjadi bergerak. Nah, artinya membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya, pengaruh gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ini sebaliknya. Contoh, Andi menahan bola atau Andi menangkap bola. Jadi bola yang dilempar itu ditahan atau ditangkap. Nah, sehingga bola yang bergerak tadi menjadi berhenti. Contoh lagi, pengereman pada sepeda. Nah, ini sepeda bergerak ketika diberikan gaya dorongan rem, maka sepeda tersebut akan berhenti. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Contohnya yaitu pembuatan gerabah atau kerajinan dari tanah itu ya. Itu diberikan gaya sehingga dapat mengubah bentuk benda. Yang keempat, mengubah arah benda. Contohnya ketika Andi menangkis bola. Nah, ketika ada temannya Andi melempar bola kepada Andi, kemudian Andi menangkisnya, artinya memberikan gaya berupa tangkisan dorongan tadi, maka bola tersebut akan berubah arah. Nah, jadi akan berubah arah, artinya gaya dapat mengubah arah benda. Oke. Selanjutnya yaitu IPS, jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, ini tempat tinggal di daerah pantai. Pekerjaannya berupa apa? Umumnya yaitu nelayan, petani garam, tambak udang. Nah, anak-anak bisa menambahkan, boleh ditambahkan yang lainnya. Di dataran rendah, petani padi, peternak, pedagang. Nah, anak-anak juga bisa
menambahkan yang lainnya. Di daerah dataran tinggi, petani sayur, petani kopi, teh, nah, anak-anak juga bisa menambahkan. Masyarakat kota, ini pekerja jasa, guru, dokter, pengacara, dosen, dan lain sebagainya. Masyarakat desa yaitu petani, peternak. Nah, oke, selanjutnya PPKN menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Oke. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Perhatikan ini contoh keluarga Dedi ya. Kita coba menjelaskan karakteristik individu. Nah, ciri-ciri fisiknya, misalkan iya mama, misalkan ini mamanya ini ciri fisiknya rambutnya bergelombang, kemudian matanya bulat, nah, kulitnya misalkan putih. Nah, itu bisa dijelaskan melewati bentuk rambut, warna kulit. Oke, selanjutnya misalkan ini si kakak ya, ini rambutnya panjang, hidungnya mancung. Nah, itu cara menjelaskan karakteristik individu keluarga. Kulitnya sawo matang misalnya. Nah, itu contoh-contoh cara-cara menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga. Nah, anak-anak bisa juga menjelaskan keluarga anak-anak sendiri. Ayah, ibu, adik, kakak juga bisa dijelaskan berdasarkan dari, bisa disebutkan dari ciri-ciri fisiknya. Misalkan ayah memiliki fisik yang gendut, bisa juga rambutnya keriting, bisa juga kulitnya sawo matang, bisa juga. Oke, selanjutnya yaitu SBDP, mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Jadi tempo ini disampaikan berulang-ulang ya anak-anak ya. Ingat, jadi harus diingat-ingat. Tempo dibagi menjadi 3. Tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, diingat-ingat. Tempo dalam musik adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Oke. Nah, dalam bernyanyi kita telah mengenal tempo dan tinggi rendahnya nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan alat yang disebut metronome Maelzel. Nah, ini diingat-ingat ya, metronome Maelzel. Oke, begitu anak-anak pelajaran kita tema 8 subtema 1 pada hari ini. Selanjutnya kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.